ya Pak Dirham. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kalau siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur MSTC yang kembali mempercayakan saya untuk menjadi moderator pada acara Zoom meeting hari ini dengan tema effort chasing dengan negosiasi pada katalog versi 6. Yang saya hormati juga Pak Bambang Saputra ST selaku narasumber, dan yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta Zoom meeting yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri beberapa hari yang lalu. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Berikut saya akan membacakan tata tertib pada Zoom meeting hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Kedua, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit, tergantung situasi dan kondisi ya Pak. Dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator. Yang ketiga, peserta yang mengajukan pertanyaan silakan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Berikutnya, daftar hadir atau postes link akan disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Untuk pengisian postes paling lambat 10 menit setelah berakhir kegiatan. Yang berikut, sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan. Baik, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita kesempatan kali ini adalah Pak Bambang Saputra ST. Beliau pengelola pengadaan barang jasa, ahli muda dari LKPP. Sebelumnya, saya juga memperkenalkan diri. Mungkin masih ada di antara teman-teman peserta Zoom meeting kesempatan kali ini belum mengenal saya. Saya Rahmat Dirham, biasa dipanggil Dirham. Saya juga pengelola pengadaan barang jasa, ahli muda dari Kabupaten Pemkab Mimika, Provinsi Papua Tengah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Pak Bambang Saputra selaku narasumber. Waktu dan layar saya serahkan ke Pak Bambang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat Dirham, izin Pak Budi Santosa, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya juga ya, karena kita juga masih suasana Lebaran gitu ya, bahkan juga belum masuk ke kantor lagi ya, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ya diterima oleh Allah, kemudian kita dikembalikan ke keadaan yang suci kembali. Baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Nah, jadi ketika sebelum apa ya, bahkan sebelum Ramadan kalau nggak salah ya. Nah ini Pak Mudi apa nih meminta saya untuk ngisi ya tanggal 4 nih. Ini saya konfirmasi benar nih Pak habis Lebaran gitu ya. Khawatirnya pada mudik juga kan. Oh, ternyata memang antusiasmenya nih luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar ya. Jadi ya mudah-mudahan ini juga menjadi satu rangkaian amal ibadah juga ya.
walaupun kita apa namanya bukan di bulan Ramadan ya. Nah, mudah-mudahan tetap dicatat menjadi amal ibadah. Semoga ilmu-ilmu kita ya senantiasa tetap berguna dan bermanfaat bagi halayak banyak lah. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat Irham ya. Jadi hari ini kita akan belajar lagi nih ya tentang makhluk baru ya di pengadaan barang jasa ya, yaitu pengadaan melalui purchasing ya atau pembelian secara langsung melalui katalog di versi 6 ya. Ya, seperti kita tahu bersama memang kalau untuk katalog ini kan dia sudah hadir ya sebetulnya jauh-jauh hari ya melalui apa namanya piloting dan seterusnya. Namun memang baru diresmikan oleh Bapak Presiden kita ya di tanggal 10 Desember tahun 2024. Jadi memang makhluk baru gitu ya. Nah, kemudian juga selama perjalanan nah, ada proses transisi yang terjadi ya dari mulai penutupan ya katalog apa namanya katalog versi 5 untuk kabupaten kota, kemudian ada penutupan untuk kemarin ya khususnya di tanggal 20 Maret ya. Nah, ini sempat heboh juga tuh. Jadi sudah mulai banyak produk-produk yang diturun tayangkan. Nah, namun demikian memang masih ada 3 kategori ya, 3 etalase lah kalau zaman dulu kita nyebutnya etalase ya, kalau sekarang kategori. 3 kategori yang memang masih memungkinkan digunakan di versi 5. Nah, ini berkaitan dengan memang kesiapan kita ya di versi 6 ini untuk produk-produk kategori di alat kesehatan, kemudian ada di pekerjaan konstruksi, ditambah lagi untuk kategori konsolidasi. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, tadi sudah dikenalkan ya oleh Pak Rahmat Dirham ya, Jenderal Mangsa Mangsa Putra. Kalau di LKPP saya biasanya dipanggilnya Om Bems gitu ya, Om Bems. Tapi kalau panggilan sayangnya ini Pak Rahmat, Om Bembi gitu Pak. Panggilan Siap, siap. sayangnya. Dan tapi bolehlah panggil Om Bam saja ya, atau Mas Om Bam juga boleh, silahkan. Nah, ini tadi Pak sudah saya sampaikan ya, Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden kita, nanti sudah meresmikan katalog versi 6 ya di tanggal 10 Desember tahun 2024. Jadi ya memang apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan, yang biasanya di versi 5, ya seharusnya memang sudah bergeser semua ke versi 6 ya Bapak Ibu. Nah, sebagai reminder sedikit ya, mungkin Bapak Ibu bagi yang belum pernah menggunakan, sebentar saya swap dulu nih, biar enak. Yang belum pernah menggunakan katalog versi 6 ya, jadi memang ada perbedaan cukup signifikan ya antara katalog versi 5 dan versi 6, yaitu dalam hal end-to-end prosesnya. Jadi kalau bisa dibilang katalog versi 5 itu kita memang proses secara real time-nya itu kita kerjakan sampai batas negosiasi saja tuh. Jadi ketika negosiasinya sudah selesai, nah, kemudian kan kita lakukan proses penyusunan kontrak ya, tanda tangan kontrak, kemudian ada pengiriman hingga pembayaran. Nah, semua proses tersebut jika di versi 5 itu masih dilaksanakan secara manual nih, atau sifatnya masih berdasarkan pencatatan saja. Jadi ketika tidak diselesaikan di aplikasi prosesnya, ya proses secara real time-nya ya, secara manualnya itu tetap berjalan ya, tidak membatasi atau mengurangi atau menghentikan proses tuh. Jadi proses yang di luar sistemnya masih berjalan. Nah, kemudian hasil dari proses yang berjalan tadi kemudian dicatatkan atau diarsipkan melalui katalog versi 5. Nah, ini yang berbeda dengan di versi 6. Jadi kalau di Bapak Ibu di versi 6 ini itu sudah tidak boleh lagi kita melaksanakan proses ya setelah negosiasi itu dilanjutkan di luar sistem itu sudah tidak memungkinkan gitu ya. Jadi mulai dari pengirimannya ya harus mulai dicatatkan di aplikasi ya, perkontrakannya, tanda tangannya ya, apalagi sekarang tanda tangannya juga sudah elektronik. Nah, kemudian lanjut lagi ke pengiriman hingga pembayaran. Nah, jadi semua proses tersebut ya, nah ini harus dilaksanakan di aplikasi katalog versi 6. Nah, apa yang terjadi jika misalkan kita tidak melakukan proses misalkan pengirimannya, ya tidak kita catatkan di aplikasi katalog, ya maka tidak akan bisa kita melakukan proses pembayaran tuh. Artinya akan mengganggu semua. Karena BAST-nya nanti ya, dari pembayaran itu akan dilihat BAST berdasarkan tanda tangan elektroniknya.
gitu. Jadi sudah tidak perlu lagi kita lakukan proses BAST secara manual ya, atau tanda tangan basah itu tidak perlu lagi. Jadi sudah dibantu oleh sistem ya, mulai dari surat pesanannya juga sudah tanda tangan elektronik, kemudian pencatatan riwayat pengiriman juga secara elektronik, BAST-nya juga secara elektronik hingga nanti pembayarannya, gitu ya. Jadi kalau kita tidak catatkan gimana Pak? Ya tidak bisa diproses nih pembayarannya, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di KL ya, nah itu nanti sudah terkoneksi atau terintegrasi dengan aplikasi Sakti milik Kemenkyu. Sedangkan kalau untuk di Pemda atau di daerah nanti terintegrasi dengan SIPD masing-masing daerah atau melalui Kementerian Dalam Negeri. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang sangat berbeda ya dari katalog versi 5 dengan katalog di versi 6. Nah, kemudian ini terkait dengan penonaktifan katalog versi 5 ya. Jadi masih melalui apa namanya kemarin ya, pemberitahuan ya sejak 20 Maret ya sudah berhenti di katalog versi 5-nya, kecuali memang untuk 3 kategori yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu untuk kategori alat kesehatan, kemudian pekerjaan konstruksi, dan untuk pekerjaan atau kategori konsolidasi ya, produk-produk konsolidasi. Nah, kemudian terkait dasar penyelenggaraan purchasing untuk katalog elektronik ya, jadi masih sama aturannya Bapak Ibu, masih menggunakan Perpres 12 tahun 2021 yang diturunkan ke dalam Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021, kemudian keputusan Kepala LKPP nomor 122 dan nomor 177 tahun 2024, yang masing-masing mengatur eh, berdasarkan aplikasi yang berbeda ya. Jadi kalau KPK 122 itu mengatur tentang katalog masih di versi 5, sedangkan KPK 177 tahun 2024 itu mengatur tentang katalog versi 6. Nah, kemudian ada lagi Surat Edaran Kepala LKPP nomor 8 tahun 2024 ya. Nah, ini berkaitan dengan pencegahan korupsi ya dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya, mulai dari tahap pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak. Nah, ini yang berhubungan langsung nih dengan apa yang akan kita laksanakan di katalog versi 6 nanti. Jadi bagaimana kita menentukan suatu barang jasa, memilih produk ya. Nah, itu ada panduannya juga nih melalui surat edaran LKPP nomor 8 tahun 2024 tersebut. Nah, selaku para pihak yang menyelenggarakan atau melakukan proses pembelian, nanti Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu ya, jadi masih sama dengan katalog versi 5 ya, bahwa untuk nilai purchasing paling sedikit di atas 200 juta itu nanti masih dieksekusi oleh PPK. Ya. Kemudian kalau nilainya di bawah 200 juta, nah itu dieksekusi oleh PP atau pejabat pengadaan. Nah, khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat ya, nah ini PPK-nya sudah bisa nih nanti ya, jadi nilainya di atas 1 miliar untuk dilaksanakan oleh PPK. Namun kalau nilainya di bawah 1 miliar, nah ini bisa dilakukan oleh pejabat pengadaan atau PP. Nah, baik kita masuk ke materi kita di hari ini ya terkait purchasing katalog ya menggunakan metode pengadaannya. Jadi kalau untuk metode purchasing sendiri sesuai di Perlem 9 tahun 2021 itu masih ada 3 tuh Bapak Ibu. Metode yang pertama yaitu disebut dengan metode negosiasi harga. Nah, negosiasi ini dilakukan dengan melakukan negosiasi kepada penyedia yang memiliki produk di katalog elektronik ya, terhadap harga satuan, biaya pengiriman, kemudian biaya-biaya lainnya. Kemudian ada lagi metode yang kedua yaitu yang disebut dengan mini kompetisi ya. Mini kompetisi ini adalah membandingkan dua penyedia atau lebih yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi yang sejenis ya. Kemudian ada metode yang ketiga yaitu metode mini kompetitif katalog atau compare. Nah, ini sesuai dengan Perlem 9 tahun 2021. Dari 3 metode ini yang saat ini sudah bisa digunakan yaitu baru negosiasi harga dan mini kompetisi. Sedangkan untuk kompetitif katalognya saat ini memang sampai saat ini belum bisa dilakukan ya. Jadi memang belum tersedia di aplikasi katalog versi 6. Betul. Nah, khusus hari ini kita akan membahas ya untuk negosiasi harga. Jadi bagaimana kita
melakukan ya proses negosiasi harga ya yang baik, yang benar gitu, supaya ya kita nggak terperosok nih nantinya nih gitu ya. Apalagi sekarang kan kita tahu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembelian kan untuk penayangan produk semua penyedia saat ini sudah bisa menayangkan produknya, bisa melakukan perubahan atau update harga kapanpun dia mau ya. Nah, oleh karena itu, nah bagaimana sih supaya kita melaksanakan proses negosiasi ini tentunya dengan aman dan nyaman. Nah, sambil reminder lagi ya, sesuai dengan surat edaran Kepala KPP nomor 3 tahun 2024 ya, nomor 8 maksudnya ya. Nah, ini di poin nomor 5 bahwa untuk upaya pencegahan korupsi pada tahap pemilihan penyedia perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini khususnya yang berkaitan dengan purchasing ya. Bahwa yang pertama PPK dan PP mengidentifikasi, menyusun analisis resiko serta melaksanakan mitigasi resiko korupsi. Nah, ini biasanya sih kalau di UKPBJ ya yang memiliki tingkat kematangan apa tuh namanya proaktif ya. Nah, ini biasanya sudah punya nih mitigasi resikonya ya. Jadi nanti bisa dilihat tuh dari UKPBJ ini sendiri. Nah, kemudian untuk purchasing katalog elektronik dilaksanakan dengan metode mini kompetisi atau negosiasi harga. Kemudian proses mini kompetisinya, ya, nah ini sesuai dengan surat edaran Kepala KPP nomor 3 tahun 2024, ya, tentang panduan penyelenggaraan e-purchasing katalog melalui metode mini kompetisi bagi PPK dan PP, tanpa intervensi pihak lain. Kemudian yang keempat, e-purchasing melalui metode negosiasi harga, ya. Nah, ini mengacu menggunakan KEPKA nomor 122 tahun 2022 nih. Ya, nah ini memang sedikit berbeda ya, karena di katalog versi 6 nanti seharusnya memang eh, mekanisme yang digunakan adalah KEPKA nomor 177 tahun 2024. Ya. Namun kalau kita menggunakan metode negosiasi sebetulnya tidak banyak perbedaan antara KEPKA 122 dan KEPKA 177. Nanti saya akan sampaikan di mana sih letak perbedaannya, gitu ya. Nah, kemudian dalam melakukan negosiasi, untuk paket pengadaan dengan nilai di atas 1 miliar, ya, eh, di atas 1 miliar, 1 miliar atau lebih gitu ya, PPK dapat memperhitungkan harga evaluasi akhir dengan preferensi harga. Ini kaitannya dengan produk-produk TKDN ya, atau produk dalam. Kemudian untuk proses negosiasi yang menggunakan metode negosiasi, PPK dan PP menyusun referensi harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu ya. Nah, inilah bentuk upaya pencegahan korupsi nih Bapak Ibu ya, sesuai dengan SE nomor 8 ya tahun 2024. Yang sebetulnya isinya masih inline lah ya, masih sejalan dengan semangat di Kepres 177. Nah, ini hanya berbentuk apa ya, penegasan lah seperti itu. Karena ya memang seperti kita ketahui bersama ya bahwa selama ini kalau kita melakukan proses negosiasi, purchasing, nah ini coba deh Bapak Ibu, biasanya seperti apa kita melaksanakannya? Palingnya tinggal cari produknya gitu ya, tinggal cari produknya, berbekalnya apa yang kita bekalkan? Yang kita bekalin paling hanya spesifikasi teknis saja tuh. Kita sudah tahu mau beli apa gitu ya. Nah, kemudian sudah tahu juga kadang-kadang ancer-ancer nih penyediaannya siapa sih gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal cari produknya di katalog dan tidak jarang pula biasanya produknya itu kita sudah bahkan kita sudah dikirimi linknya ya oleh penyedianya itu kadang-kadang ya. Jadi kita nggak lihat lagi saingannya Pak Rahmat nih, kita nggak lihat lagi saingannya ya. Kita sudah punya linknya, tinggal kita klik, tinggal kita beli. Nah inilah sebetulnya yang beresiko nih nanti bagi kita para calon pembeli ya, bagi para PPK atau PP gitu ya. Nah, KEPKA 122 dan KEPKA 177 ya inilah yang sebetulnya bisa menjadi guideline kita nih supaya ya apa ya menerapkan prinsip kehati-hatian. Ya. Nah, seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, jadi kalau dulu itu kan katalog ya dari Perpres berapa sih? Perpres 16 ya tahun 2018. Proses penayangan produk di katalog itu masih melalui proses evaluasi oleh Pokja Katalog ya. Masih dievaluasi kualifikasinya,
masih dievaluasi spesifikasi teknisnya, dan masih dilakukan proses negosiasi. Jadi otomatis produk yang tayang, nah itu sudah terjamin keamanannya tuh. Aman produknya, yang paling penting lagi adalah aman harganya. Pun penyedia, ketika dia mau melakukan perubahan harga, dia harus menunggu tuh paling tidak 6 sampai 12 bulan ya, baru dia bisa mengajukan perubahan harga. Yang kemudian dilanjuti lagi dengan proses negosiasi. Barulah nanti harga tersebut diikat kembali dalam bentuk addendum kontrak dan ditayangkan. Nah, hal ini ya berbeda jauh nih dengan yang kita laksanakan saat ini. Yang saat ini tadi penyedia bisa tayang ya, langsung semua produk tanpa ada apa nih namanya, tanpa ada pembatasan produk ya, punya spek apa saja, punya merek apa saja boleh ditayangkan. Sepanjang kategorinya tersedia, sepanjang kualifikasi penyediaannya juga sesuai KBLI-nya, gitu ya. Kalau dulu nggak cukup ya, cuma izin usaha itu aja nggak cukup. Jadi faktanya kita cek, kemudian apalagi namanya ada perubahan-perubahan kita cek dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi nih? Nah, jadi kalau dulu, kalau misalkan orang PPK atau PP sebelum tahun 2021 ya mungkin pernah merasakan tuh, hampir tidak ada pemeriksaan terhadap belanja-belanja melalui katalog. Ya. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ya karena harganya sekarang sudah di apa ya di tangannya penyedia ya. Nah kira-kira PPK dan PP masih berani nggak nih tiba-tiba langsung pilih barang saja ya. Kemudian negosiasinya juga sekedarnya saja. Nah kira-kira berani nggak atau malah jadi was-was ya. Wah jangan-jangan kalau saya beli negosiasinya bisa jadi terlalu murah nih atau masih terlalu mepet ya dengan HPS gitu ya. Atau berapa sih kira-kira harga atau diskon yang cocok ya untuk beli barang misalkan gitu ya. Kita mau beli laptop nih, harga laptop misalkan 8 juta. Kita mau beli 100. Nah, kira-kira negosiasi yang paling oke itu berapa sih nilainya? Apakah 5%? Apakah 10% gitu ya? Nah, kira-kira kita tahu nggak apa nih? Berapa nilai yang paling cocok untuk mendapatkan nilai negosiasinya? Nah, inilah yang kita berbeda-beda nih masing-masing orang. Bagi PPK yang mungkin jam terbangnya sudah tinggi, yang punya data banyak, ya cenderung lebih aman ya. Sudah tahu nih, oh kalau harganya 8 juta, mau beli 10 unit, nah kita bisa apa namanya minta diskonnya 10% gitu ya. Atau mungkin ada yang lebih berani 7% dan seterusnya ya. Nah, seterusnya. Nah, namun kalau kita tidak punya data, kita tidak punya pengalaman, kemudian di pasar juga tidak tersedia ya referensinya. Nah, kira-kira bagaimana kita mengatasinya? Nah, atas dasar itulah maka kita munculkan ya panduan atau pedoman dalam melakukan negosiasi. Nah, bagaimana kita melaksanakan negosiasinya? Nah, dalam melakukan negosiasi kita tidak bisa sembarangan sekarang nih langsung tunjuk aja penyediaannya, langsung tunjuk aja barangnya, ya. Artinya sebelum kita melakukan proses pembelian barang langsung masuk ke keranjang, nah kita dibekali dulu oleh proses persiapan, ya. Jadi sebelum kita melaksanakan, nah ini ada proses yang disebut dengan proses persiapan purchasing yang dilakukan secara offline, ya. Apa saja sih yang kita lakukan, yang kita perlukan dalam tahap persiapan? Yang pertama kita cari target operasinya dulu nih, pemilihan produknya. Ya, kita harus cari apa namanya lihat-lihat dulu produknya dan seterusnya. Kita kumpulkan referensi harganya, kemudian kita siapkan dokumentasi persiapannya, gitu ya. Jadi masih sama dengan secara aturannya bahwa di katalog itu tidak memerlukan HPS ya. Namun untuk referensi harga tentu saja masih diperlukan. Nah, ini semata-mata untuk melindungi kita nih para calon pembeli ya, PPK maupun PP. Ketika kita punya referensi harga, nanti ketika ada pemeriksaan kita akan dapat menjawabnya dengan aman tuh. Dari mana sih kita apa namanya punya ancar-ancar harganya ya? Nah, ini bekal kita referensi harga. Barulah ketika kita sudah melaksanakan semua tahapan persiapan tersebut, kita lakukan proses pelaksanaan purchasing melalui metode negosiasinya. Gitu ya, mulai dari klarifikasi, pemilihan
opsi pengiriman, negosiasi, penyusunan surat pesanan, kemudian pengiriman, serah terima, pembayaran, hingga penilaian kinerja penyedia. Nah, untuk pemilihan produk, Bapak Ibu, jadi kita bagi lagi nih tahapannya, ya. Jadi yang pertama yaitu kita pasti punya nih dokumen spesifikasi teknis, ya. Jadi kalau misalkan dari user ada permintaan beli item, ya jangan langsung apa ya namanya langsung model dan tipe ya, tanyakan juga nih spesifikasi teknisnya, dasar kenapa dia memilih produk tersebut ya, atau dasar dia memiliki memilih spesifikasi teknis tersebut dan seterusnya ya. Biasanya tetap berdasarkan identifikasi kebutuhan nih. Jadi mudah-mudahan ya usernya sudah punya identifikasi kebutuhan supaya nggak ngerepotin PPK-nya. Kalau nggak punya ya berarti PPK-nya harus menggali ya kira-kira apa sih identifikasi kebutuhan sehingga dibutuhkan spesifikasi teknis tersebut. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah memprioritaskan PDN ya atau produk-produk ber-TKDN. Kemudian yang ketiga yaitu prioritas terhadap apa nih usaha kecil ya mikro kecil, dan yang terakhir adalah menyiapkan dokumentasi untuk harga terbaik ya, mendapatkan harga terbaiknya. Nah, coba kita lihat saja langsung di aplikasi kali ya, nanti biar apa namanya ketahuan kira-kira seperti apa. Sebentar ya, saya stop share dulu. Baik ya. Nah, ini contoh kita, ini share screen-nya masih hidup kan ya? Oke. Nah, ini saya sudah login ya sebagai PPK. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika kita disuruh tadi persiapan ya, dalam hal persiapan kita kan memilih produk nih. Nah, kemudian yang kedua udah punya spesifikasi, yang kedua disuruh milih yang ber-TKDN. Kemudian ketiga lihat usahanya apakah kecil atau non kecil. Baru yang keempat kita menyusun apa tadi namanya melihat referensi atau harga terbaiknya. Nah, ketika kita mau menyusun atau memilih suatu produk ya Bapak Ibu, nah silakan nih kita misalkan mau cari apa ya? Cari sapu deh ya. Nah, ini tadi saya udah ketik lah. Nah, ini versi 6 sudah lebih enak ya untuk melakukan filternya ya. Jadi pilih sapu ya masuknya di perkakas, nggak ada yang di apa namanya alat kedokteran dan lain-lain. Nah Bapak Ibu ya, nah ini kita misalkan sudah tahu mau beli sapu gitu ya. Nah untuk persiapan yang kedua, nah ini kita sudah muncul semua. Silakan Bapak Ibu tadi kan yang kedua apa sih memilih PDN ya atau TKDN. Nah kalau mau gampang ya langsung klik aja nih di sini nih di bagian TKDN plus BMP ya kita langsung aja ketik 25 ya. Jadi kita mencari TKDN plus BMP minimum 25%. Nah, setelah itu langsung aja tik nih UMKK. Ya. Cari yang penyediaannya UMKK. Apabila sudah tersedia yang minimum TKDN-nya 25%, kemudian jenis penyediaannya ini adalah UMKK, dan ada produknya, maka ya sudah nih, sudah lebih aman lah artinya. Jadi kita tidak punya alasan untuk memilih produk di luar produk yang ber-TKDN. Dan tidak punya alasan juga untuk memilih produk yang non-UMKK. Artinya UMKK yang ada saat ini nanti sudah mampu menyediakan produknya. Ya. Nah, sudah kita cari ya TKDN-nya ada, UMKK-nya ada. Yang berikutnya adalah kita pilih urutkan, kita sorting berdasarkan harga yang terendah. Ya. Nah, ini supaya sesuai juga nih dengan eh, SE8 ya tentang pencegahan korupsinya nih. Jadi kita pilih, nah ini coba kita lihat di sini ya. Sapu, saya sapu hijau aja deh. Ini ada sapu hijau kan, berbeda speknya ya. Sapu hijau, 25%, UMKK, urutkan dari harga terendah. Oke, nah ini kita sudah dapat nih urutannya ya. Nah, kemudian karena kita saya di LKPP ya, DKI Jakarta, ya saya centang aja DKI Jakarta ya. Kalau saya nggak centang, apa sih akibatnya? Nih, coba kita lihat sapu hijau perdagang ya berdasarkan harga terendah. Harga terendahnya yaitu 22.500. Yang urutan keduanya 27, urutan ketiganya 28.000. Yang urutan pertama, nah yang paling murah nih. Oh, ternyata area pengiriman di luar jangkauan.
Ya, berarti artinya dia tidak bisa melayani kita nih, Bapak Ibu ya. Oke, kita skip, lanjut ke produk berikutnya. Yang kedua juga tidak bisa, yang ketiga juga tidak bisa. Oh, oleh karena itu kita langsung aja ya filter berdasarkan daerahnya nih. Ya, Jabodetabek, DKI Jakarta kita pilih, masih berdasarkan harga terendah, masih memiliki TKDN ya, sapu ijuk 56.000, yang kedua 57.000. Nah, ini 56.000 dia bisa melayani kita ya, bisa. Yang 257 malah nggak bisa ya. Oke. Nah, artinya kita sudah dapat nih calonnya, Bapak Ibu ya. Calon yang akan kita lakukan negosiasi. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, sebelum kita melakukan proses negosiasi, kita cari dulu produknya di sini. Berdasarkan PKDN, berdasarkan UMKK, berdasarkan daerah tempat kita. Nah, kemudian ketika kita mau menegosiasi, kita urutkan dulu berdasarkan harga terendah nih. Mana yang harganya paling rendah? Nah, ini sudah nih, ada yang 56.000 ya, bisa melayani kita, maka inilah patokan kita nih. Ya. Jangan kita pilih yang 61.000, 74.000. Nah, nanti kalau ditanya alasannya apa, bingung. Gitu ya. Padahal mereka mampu melayani kita semua. Makanya pilihlah yang paling murah. Apakah kita sudah bisa langsung beli? Jangan dulu. Gitu ya. Jangan dulu nih kita langsung beli. Karena ada tahapan berikutnya. Sesuai dengan di materi. Nah ya, di KPK 177. Oke, jadi sudah dapat harga terbaik ya. Ini tadi kita sudah lihat ya alur pencariannya. Kita skip saja, kita bisa filter dan sort ya. Nah, berikutnya kita melakukan kesesuaian spesifikasi teknis ya. Nah, ini kita pastikan nanti bahwa spesifikasi teknisnya sudah memiliki apa sesuai ya. Dari segi standar, spesifikasi teknis, kemudian kualitas komposisi, spesifikasi kinerjanya ya. Harapannya kita sudah memiliki semua nih, sudah memenuhi kebutuhan dari kita. Nah, kemudian spesifikasi jumlah. Nah, tadi kita belum nyari ya, jumlahnya dia punya nggak nih stoknya. Coba kita lihat, misalkan kebutuhan kita 100. Wah, stoknya masih 1.000 ya, berarti cenderung aman ya. Kita berarti bisa milih penyedia tersebut. Oke, kemudian kita cek lagi untuk spesifikasi layanan. Nah, kira-kira kita memiliki tambahan layanan nggak sih? Ya, kalau misalkan komputer, misalkan kita minta masa pemeliharaan atau pengajuannya ditambahin, misalkan satu apa nih, 1 tahun lagi ya, menjadi 2 tahun atau 3 tahun dan seterusnya. Kalau di versi 5, spesifikasi layanan itu belum apa ya, belum ada ya. Jadi kita bisa dinegosiasikan melalui kolom catatan. Nah, namun kalau di versi 6 ya, ini sudah ada tempatnya nih Bapak Ibu. Jadi nanti penyedia jika mau menambahkan layanan tambahan ya, nanti bisa memasukkan layanan tambahannya di dalam produknya. Nah, ini juga bisa kita beli juga nih, kita bisa cek. Misalkan di sini seragam dinas ya, kita mau tambahkan nih ada jasa salon baju, ada jasa laundry juga ya. Kalau mau ditambahkan silakan. Nah, itu sifatnya opsional ya. Nah, berikutnya lanjut TKDN-nya tadi kita sudah cari ya, sudah kita pastikan ada, maka ya nggak boleh pilih yang lain. Kalau misalkan nggak ada, baru kita prioritas yang keduanya. Boleh yang di bawah 25%. Kalau nggak ada lagi yang di bawah 25%, baru kita boleh pilih yang produk ber-TKDN, eh, set declare PDN saja. Nah, kalau tidak ada produk yang ber-TKDN, tidak ada yang ber-PDN, maka baru kita boleh beli yang produk impor. Nah, demikian juga untuk prioritas usaha kecil. Kalau sudah ada usaha kecil yang tadi kita centang itu ada, dia mampu, maka ya nggak ada jalan lain, ya kita nggak boleh pilih yang lain ya, harus pilih yang usaha kecil ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk harga terbaik. Nah, untuk harga terbaik ya sudah pasti ya, kita pilihnya nanti calon yang kita negosiasi adalah penyedia yang memiliki harga terendah gitu ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu ya, sebisa mungkin itu semuanya kita screenshot tuh ya. Jadi tayangan yang depan tadi mana nih? Mana nih? Oh, ini ya. Nah, ini kita screenshot nih Bapak Ibu ya. Nah, ini bukti kita bahwa kita sudah memilih yang TKDN-nya minimum 25, kemudian sudah pilih jenis penyedia UMKK dan seterusnya. Nah, ini untuk mengamankan kita nih, bahwa kita milihnya berdasarkan harga yang paling rendah juga ya.
terlebih dahulu dan seterusnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, untuk harga terbaik, nah ini juga bisa kita pastikan harganya dan ongkos kirimnya. Kalau tadi kan sama-sama Jakarta, harusnya ongkos kirimnya nggak terlalu jauh lah gitu ya. Tapi kalau laptop ya mungkin nanti Bapak Ibu misalkan di luar Jakarta ya, nah ini berpengaruh nih terhadap ongkos kirim, nah itu semuanya dijumlahkan. Jadi nanti harga barang plus ongkos kirimnya, jangan lupa di screenshot, nah itu menjadi dasar Bapak Ibu memilih penyedianya atau memilih produknya nanti. Nah, setelah melakukan pemilihan produk, yang berikutnya adalah pengumpulan referensi harga. Ya. Dari mana saja sih referensi harga ini kita kumpulkan? Yang pertama, cari harga pembanding produk ya, kalau bisa di luar katalog elektronik. Ya, kalau bisa bisa mungkin di luar katalog elektronik. Kalau melalui katalog elektronik ya berarti cukup di sorting tadi saja. Nah, masalahnya tidak seluruh produk ya. Nah, itu memang ada di luar pasaran ya, di pasar misalkan alat kesehatan ya. Nah, itu agak susah kita nyarinya. Tapi kalau produk-produk yang sifatnya umum ya, sebisa mungkin kita mencari pembandingnya di luar katalog. Kemudian referensi harga juga bisa kita kumpulkan berdasarkan informasi biaya atau harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh KLPD ya, apabila ada. Atau melalui dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan harga terbaik, ya riwayat harga terbaik, atau riwayat kontrak kita sebelumnya dan seterusnya. Itu bisa digunakan sebagai referensi harga. Nah, kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Jadi seluruh tahapan persiapan tadi kita ya, penyusunan spek, screenshot TKDN, pencarian TKDN ya, baik di katalog maupun di website P3DN ya. Nah, itu sudah kita screenshot. Nah, kemudian yang tadi pemilihan atau filter penyedia berdasarkan klasifikasi usaha juga kita screenshot. Dan yang terakhir adalah pengumpulan referensi harga ya. Jadi semuanya dikumpulkan dan didokumentasikan. Kalau memungkinkan ya, kalau saya sih biasanya memang bikin satu seperti kakak lah gitu ya. Jadi dari kakak tadi ya, nah itu saya tambahkan berupa lampiran-lampiran tuh screenshotnya. Sehingga apabila nanti diperlukan dalam proses pemeriksaan, nah itu saya sudah memiliki dokumen satu bundel ya yang diperlukan. Baik, berikutnya kita masuk ke tahapan pelaksanaan purchasing. Nah, untuk pelaksanaan purchasing, Bapak Ibu, sebelum lagi-lagi ya, sebelum lagi-lagi kita memilih produk, maka kita lakukan dulu klarifikasi teknisnya ya. Klarifikasi terhadap spek, fungsi, kinerja, atau juga berdasarkan ketentuan. Misalkan Bapak Ibu mau menggunakan apa ya, meminta jaminan ya, jaminan pelaksanaan khususnya ya. Misalkan diperlukan jaminan atau bisa memberikan uang muka, maka silakan dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada penyedianya. Menggunakan apa? Menggunakan kolom chat nih Bapak Ibu ya. Jadi silakan kita gunakan kolom chat. Nah, di sini ada ya, tanya produk nih. Nah, ini supaya meminimalisir ya perubahan dalam negosiasi nanti. Karena tidak seperti di versi 5, untuk katalog versi 6 ya, itu tidak ada catatan di dalam bagian negosiasinya. Jadi sebisa mungkin lakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan proses negosiasi. Ya, demikian juga sebaliknya nih. Contoh misalkan masalah waktu saja deh. Waktu pengiriman pada saat kita bikin apa mencari produk ya, kita sudah memasukkan tanggal pengiriman tuh. Tapi apabila nanti dari penyedianya, misalkan dia ada klausul nih dari penyedianya. Misalkan saya nggak bisa Pak kalau tanggal segitu gitu ya. Atau misalkan bisa tanggal segitu, tapi saya ada concern atau ada klausul yang kita minta misalkan. Nah, itu tidak bisa didiskusikan di bagian negosiasi ya. Jadi semua proses negosiasi apa namanya ya, selain harga dan ongkos kirim, nah itu bisa dilakukan di fitur chat ini. Gitu ya. Contoh nih kemarin ya, saya mau cek internet ya wireless. Nah ini saya tanya dulu nih ya ke penyedianya. Kalau dari gedung LKPP apakah dapat loss atau tidak ya. Nah ini kemudian penyedia merespon dan seterusnya. Nah sebelum kita buat paket. Karena kalau kita sudah bikin paket, kita sudah lakukan negosiasi, ternyata sudah deal negosiasi, ternyata ada hal teknis ya yang tidak sesuai ya, yang tidak apa dia namanya nih,
yang kurang clear, nah ini jadi merepotkan nih, jadi harus batalin proses negonya dan seterusnya. Jadi ada baiknya kita lakukan klarifikasi teknis ya, atau hal lain yang memang diperlukan sebelum kita lakukan proses negosiasi. Nah, kalau kita sudah yakin ya, ya sudah kita pilih barangnya ya, kita masukkan ke keranjang ya, masukkan keranjang, kemudian apa nih? Kita check out ya, langsung masuk keranjang, kita check out, nah, pilih dan beli dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah ketika kita sudah check out, sudah pilih barang, kita masukkan, pilih alamat pengiriman, mau dikirim ke apa namanya, biasanya sudah ada ya untuk pilih alamat pengiriman itu kalau misalkan sudah ada satu alamat ya itu sudah secara default ya. Tapi kalau misalkan alat pengiriman itu ada beberapa, nah kita disuruh memilih dulu nih, pilih alamat pengirimannya. Apakah yang default ya, yang kita lakukan di setting profil atau alamat yang lain. Ketika sudah, kita tentukan waktu permintaan tiba, kemudian pilih jasa pengirimannya, apakah mau menggunakan kurir dari penyedia itu sendiri, atau melalui jasa pengiriman pihak ketiga ya, CNT, Si Cepat. Nah, untuk pengiriman pihak ketiga sesuai dengan penyedia yang dipilih atau disetting oleh penyedia. Ya, jadi pilihannya ya tergantung di penyedianya. Kalau penyedia tidak menyeting third party logistik, ya maka tidak ada pilihannya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Saat ini untuk yang pengiriman pihak ketiga juga belum difasilitasi ya, belum bisa dilaksanakan di katalog versi 6. Jadi baru hanya bisa di kurir penyedia saja. Tapi nanti ke depannya bisa. Nah, berikutnya baru kita lakukan proses negosiasi. Nah, untuk tahapan proses negosiasi, Bapak Ibu, jadi ada 3 hal yang bisa kita negosiasi. Pertama yaitu harga dasar produk, kemudian harga dasar layanan tambahan produk kalau ada. Yang ketiga adalah harga ongkos kirim, ya, harga ongkos kirim. Nah, itu juga bisa kita negosiasikan. Nah, yang bisa kita negosiasikan untuk ongkos kirim ada hanya jika menggunakan kurir dari penyedianya tersebut. Kalau penyedianya tidak menggunakan kurir sendiri atau third logistik, nah itu tidak bisa dilakukan negosiasi. Nah, untuk negosiasi, yang dilakukan untuk harga dasar ini negosiasinya hanya terhadap harga dasar produk. Ya, ini contohnya misalkan di sini ya. Jadi ada harga satuannya 13 juta, ada DPP-nya itu terbagi atas 2 ya, DPP dan PPN. Nah, yang kita lakukan negosiasi dari harga DPP-nya, ya, tidak termasuk PPN-nya. Jadi harus lebih kurang dari 12 juta nih, kalau contoh di sini ya. Jadi ketika dia memasukkan harga negonya 12.300.000, artinya harganya di atas DPP, nah ini tidak bisa ya. Maka sistem akan menolak. Jadi kita harus menawar di bawah 12 juta ya dari DPP-nya. Yang nanti akan ditambahkan setelah deal gitu negonya ya, nanti akan ditambahkan PPN-nya. Seperti itu. Nah, demikian juga untuk layanan tambahan ya. Kalau ada nih, misalkan di sini jasa instalasi ya, harga DPP-nya itu 30.000, maka kita harus menawar di bawah 30.000. Jadi tidak bisa kita lakukan, misalkan kita males nego nih, karena kita lihat harganya dia sudah jauh lebih rendah daripada harga pasar, misalkan seperti itu ya. Kita nggak mau nego nih, nggak bisa, gitu ya. Jadi wajib dilakukan negosiasi. Pak, gimana kalau misalkan ada 1.000 item? Ya sudah, 1.000-1.000-nya kita negosiasi, ya. Masalah nanti penyediaannya menerima atau tidak, ya. Nah, itu urusan yang lain. Jadi misalkan di sini harga negosiasi harganya ya 12 juta nih. Kita nego 10 juta. Penyediaannya nggak mau turun, mau tetap di 12 juta. Ya nggak masalah. Itu bisa tetap masih bisa dieksekusi. Ya. Tapi tetap harus ada trigger awal, yaitu mengurangi atau menegosiasi dari nilai DPP awalnya. Ya, nah ini tahapan negosiasi. Jadi negosiasi terhadap harga produk, terhadap jasa layanan tambahan, dan terhadap ongkos kirim. Nah, ini nih Bapak Ibu ya, di versi 6 tidak ada lagi nanti catatan-catatan lain. Tidak seperti di versi 5 yang kita bisa menambahkan catatan. Kalau di versi 6 tidak ada lagi.
Sehingga jika nanti ada dispute ya, nah ini akan repot. Maka lebih baik kita lakukan proses negosiasi dikombinasikan dengan kolom chat ya. Jadi nanti kalau misalkan ada penambahan klausul dan lain-lain, nah itu tetap kita dapatkan di klausulnya nanti berdasarkan fitur chatting kita. Nah, dalam proses negosiasi harga, ya, pembeli dapat meminta informasi yang dibutuhkan. Misalkan meminta bukti transaksi terakhir, meminta struktur pembentuk harga, atau bisa juga melakukan pengecekan terhadap riwayat harga transaksi pada katalog elektronik. Jadi misalkan saya mau beli laptop atau beli sapu tadi ya. Ketika saya negosiasi, nah kita bisa lihat nih, riwayat sapu ini pernah dibeli harganya paling rendah berapa sih, gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, itu bisa kita jadikan senjata dalam melakukan proses negosiasi, ya. Jadi silakan digunakan senjatanya. Nah, kalau sudah sepakat negosiasinya ya, berikutnya tinggal lakukan apa nih namanya mencatatkan, tinggal membuat rancangan surat pesanan. Kalau sudah ya tinggal ditandatangani secara digital. Nah, ini sebagai informasi ya, ini penting nih Bapak Ibu. Di katalog versi 6, surat pesanannya itu cuma selembar, ya, cuma selembar. Namun di dalamnya itu ada syarat dan ketentuan yang di dalamnya, nah itu sudah berisi lengkap hak dan kewajiban para pihaknya. Nah, ini kalau di aplikasi katalog ada di sini nih ya, di produk hukum ya, di syarat ketentuan. Nah, ini sudah lengkap sebetulnya ya, hak dan kewajiban. Nah, ini bagi syarat dan ketentuan ini sudah mengikat dengan surat pesanan. Jadi menjadi satu kesatuan. Sehingga sebetulnya tidak perlu lagi ditambahkan SSKK, SSUK dan lain-lain. Nah, namun karena mungkin masih ada yang perlu juga ya, nah di aplikasi ditambahkan tuh. Jadi Bapak Ibu boleh menambahkan, mengupload SSUK dan SSKK. Nah, namun saya mengingatkan, hati-hati mengupload SSUK atau SSKK. Jangan menggunakan SSUK atau SSKK dari MDP tender. Ya. Jadi harus buat aja sendiri, sesuai keperluannya, sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau misalkan kita mau menambahkan klausul yang singkat saja, satu baris, dua baris, ya sudah cukup itu, tidak perlu lagi nambahin SSUK dan SSKK. Nah, ini sebentar lagi ya. Saya izin Pak, Nah, berikutnya, ya, sisa 5 menit Pak. ya, oke, baik. Oh ya, siap. Lanjut Pak. Nah, berikutnya ya tinggal nanti kalau sudah ada surat pesanan, maka PPK juga wajib sudah punya akun BSRE ya, untuk melakukan tanda tangan elektronik. Nah, ini berikutnya tambahan-tambahan aja ya. Jadi dalam proses penyusunan surat pesanan ya, dalam pelaksanaan paket pekerjaan juga dapat dilakukan perubahan terhadap surat pesanan atau adendum ya, menambah, mengurangi volume dan lain-lain. Nah, itu saatnya sudah ada pilihannya. Apa alasan untuk adendumnya? Secara aplikasi ya atau secara sistem. Tidak lagi dilakukan secara manual ya Bapak Ibu. Kemudian pembatalan surat pesanan juga memungkinkan ya untuk penghentian surat pesanan atau pemutusan surat pesanan. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan berikutnya ya sudah ada surat pesanan, tinggal pengiriman. Nah, nanti penyedianya yang akan melakukan update status pengiriman. Ketika pengirimannya sudah selesai, berikutnya tinggal serah terima pekerjaan dalam bentuk BAST elektronik ya. Nanti tanda tangan kedua belah pihak baik PPK maupun penyedianya secara elektronik. Jadi kalau di sini ada hadir bendahara, mudah-mudahan bendahara tidak meminta lagi ya yang berdasarkan apa namanya tanda tangan basah. Karena kalau saya mengisi di apa, ada orang masih suka ada pertanyaan ya, tanda tangan basah seperti masih diperbolehkan nggak sih Pak gitu ya. Sebetulnya sudah tidak perlu ya, sudah secara elektronik semuanya. Sudah selesai, setelah terima pekerjaan, berikutnya adalah penilaian kinerja penyedia. Nah, sepertinya saat ini untuk versi 6 juga belum ada fiturnya ya. Saya nggak tahu per hari ini mudah-mudahan sih sudah ada ya. Terakhir, melakukan proses pembayaran. Untuk pembayarannya bisa metode LS atau UP. Namun untuk versi 6 belum bisa dilakukan metode termin, Bapak Ibu ya. Khususnya untuk KL ya. Kementerian Lembaga belum bisa dilakukan proses pembayaran dengan metode termin. Jadi kalau misalkan mau beli internet ya saat ini gitu ya atau sewa, lakukan secara bertahap saja. Pesannya tiap bulan gitu ya.
atau bayar sekaligus sampai nanti nunggu fitur pembelian melalui pembayaran metode terbitnya sudah difasilitasi. Oke, baik demikian Pak Rahman. Mudah-mudahan tidak lebih banyak ya. Nah, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, terima kasih Pak Bambang atas penjelasan materinya. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Di layar ini Pak Bambang sudah ada beberapa yang mengajukan raise hand ini. Yang pertama tadi dari Om Fajar dulu yang pertama. Baik, Om Fajar, saya persilakan. Silakan, Ya, Pak. terima kasih Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bambang, Pak Muji. Selamat Sebelum sore. bertanya, mau ngucapin dulu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, mumpung masih suasana hari raya ini. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Saya mau izin konsultasi sekalian ini terkait dengan tadi ada di slide berapa saya lupa itu yang preferensi harga itu diusahakan ada yang dari di luar katalog gitu nih Pak. Misalnya ini Pak, misalnya saya kok dapat preferensi harga dari kebetulan toko yang ada di wilayah kota kami, gitu. Katakanlah saya mau mengadakan laptop atau komputer gitu. Dan dilalahnya itu apa bahasa Indonesia? Kebetulan tuh harganya kok lebih murah daripada yang di katalog dan dia sudah termasuk pajak, keuntungan, termasuk ongkos kirim dan kebetulan dia pun selaku katakanlah authorized dealer sehingga dia pun menjamin garansinya. Nah, dengan adanya kejadian itu, apabila dalam proses negosiasinya saya menggunakan dasar preferensi harga toko offline itu yang ada di tempat kas saya, ternyata tidak ada kesepakatan dengan penyedia yang ada di katalog. Katakanlah penyedia di katalog ternyata nggak mau turun disamakan dengan harga itu. Dia tetap dengan harga dia yang negosiasi dia yang di atasnya harga toko yang ada di kota kami. Mohon solusi apakah kami tetap harus bertransaksi menggunakan katalog atau kami bisa menggunakan toko offline dengan catatan toko kami itu kebetulan tidak mau mendaftar sebagai penyedia di katalog gitu Pak. Jadi dia tetap pokoknya kalau transaksi dengan Pemda nggak mau lewat katalog, maunya lewat biasa saja. Tapi ternyata dengan ada kasus seperti ini saya mohon solusi Pak Bambang, mungkin baiknya seperti apa gitu. Sementara itu Pak Bambang, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Fajar atas pertanyaannya. Pak Bambang, ini langsung saja Pak. Pertanyaannya tentang referensi harga nih untuk di luar katalog yang lebih murah dari penyedia katalog elektroniknya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Om Fajar. Ini apa namanya? Ringan-ringan susah ya. Pelik juga ya. Oke, baik. Jadi kita kembalikan lagi ke apa namanya ke Perpres ya paling tinggi. Jadi kan sebetulnya di Perpres sudah diatur ya mekanisme pengadaan barang jasa gitu ya. Di mana untuk saat ini ya pembelian melalui katalog itu tidak wajib hukumnya. Ya, jadi tidak wajib kita menggunakan katalog. Cuma memang ya berdasarkan surat edaran ya percepatan pengadaan barang jasa dan seterusnya. Nah ini memang kita ada apa ya, ada himbauan untuk 30% kan, itu di apa namanya ya, diperuntukkan menggunakan katalog gitu ya. Jadi tinggal dikembalikan tempat masing-masing nih. Kira-kira udah nyampe belum 30% gitu ya. Kalau belum ya monggo nanti bisa disesuaikan. Namun secara secara prinsip memang tidak diwajibkan Om Fajar nih. Jadi kalau memang kita udah yakin ya di tempat kita ini penyediaannya sudah apa nih qualified ya, memenuhi semua persyaratannya, produknya juga murah, ya silakan saja kita menggunakan metode selain katalog, misalkan pengadaan langsung gitu ya, atau yang lainnya, monggo aja gitu. Jadi diperbolehkan. Nah, namun demikian memang
akan lebih baik jika si penyedia ini ya tayang saja sudah di katalog gitu ya. Kan jadi pertanyaan juga nih, kenapa sih kok nggak mau masuk katalog gitu ya? Nah, selain katalog sebetulnya kan kita juga punya metode lain ya, misalkan toko daring, ini saat ini masih bisa kita gunakan ya melalui bela pengadaan. Ya ajak aja dia kalau misalkan nggak mau ke katalog ya join lah di apa sih namanya Padi UMKM, Indo Trading atau di apa namanya MBIS kan banyak tuh ya marketplace yang sudah terkoneksi dengan toko daring ya supaya nanti intinya sih supaya pencatatan secara transaksional ya atau secara elektroniknya itu kelihatan. Nah ini untuk mengamankan kita semua sih Om Fajar gitu ya. Jadi yang paling safe ya, yang paling aman sebetulnya kalau meminta dia masuk ke katalog. Tapi kalau dia memang nggak mau, coba toko daring. Kalau nggak mau juga ya sudah kita menggunakan apa namanya metode pengadaan langsung. Nah, namun juga perlu untuk mengamankannya lagi, jangan lupa kalau kita sudah melakukan tadi ya, misalkan kita kan mesti tahu nih penyedia katalog apa benar nggak mau dinego sesuai dengan harga yang Om Fajar dapetin gitu ya. Nah, ini kalau sudah ada buktinya lebih enak. Nah, buktinya sih memang kita nggak perlu langsung bikin kolom nego ya. Kadang-kadang di kolom chat juga nggak masalah gitu ya. Jadi kalau misalkan di chatnya sudah oke nih, supaya nggak ribet-ribet kita bikin paket nego ya. Nah, kita nego aja dulu di chat. Nah, itu juga nggak masalah. Kan tercatat juga gitu ya. Syukur-syukur dia mau. Kalau dia mau ya kita langsung bikin kolom apa namanya bagian negosiasi secara resminya. Kurang lebih begitu. Jadi wajar sih ya kalau referensi apa namanya. Yang penting tadi perlu digali lebih jauh ya. Perlu skeptis juga lah mungkin ya. Kita perlu skeptis juga nih. Kenapa sih harga dia lebih murah ya? Ya kalau dia mungkin dia stok gitu ya, ya masuk akal juga sih gitu. Tapi kalau misalkan kira-kira nggak masuk akal, nah ini kita perlu lebih gali lagi sih opanya. Gitu mungkin jawaban dari saya. Siap, Pak Bambang. Terima kasih banyak, Pak Bambang. Sama-sama. Makasih, Mas Rahmat. Ya, Om Fajar. Masih ada, Om Fajar? Cukup, cukup. Terima kasih. Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih, Om Fajar. Yang berikut, saya ke Pak, siapa yang dulu? Ke Pak Yudi dulu. Yudi Musirawas. Silakan Pak Yudi. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Pak Bambang. Ya, langsung Pak ya, izin saya konsultasi. Mungkin ini sama dengan beberapa pertanyaan di chat. Ini biasanya kami ini kan dipinta koordinasi sama rumah sakit untuk beberapa alkes obat itu kan dokter ini kan sebagai user ini kan ada permintaan-permintaan khusus ini. Nah, kalau melihat penjelasan Bapak tadi untuk check and shot tadi kan agak sering tidak bisa diikuti kalau mengikuti kehendak-kehendak user seperti dokter spesialis atau dokter umum di rumah sakit. Nah, ini mohon penjelasan Pak, apakah karena ini saya agak takut juga ya. Karena tadi kan kita kan perlu didokumentasi semua kan, perlu didokumentasi sehingga kadang-kadang yang termurah bukan pilihan terbaik. Kadang-kadang yang ber-PDN itu juga bukan yang persentase tertinggi, bukan pula yang menjadi pilihan terbaik. Nah, kasus-kasus seperti ini sebenarnya kita sudah memahami, kita tetap memilih sesuai kebutuhan, tapi ini juga kadang-kadang menjadi celah bagi APH atau audit untuk mempersalahkan dalam tanda petik kita bahwa mengapa menimbul pertanyaan, mengapa ada kejadian-kejadian seperti ini. Walaupun sudah kita jelaskan ini user atau para dokter atau perawat rumah sakit menginginkan ini. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih sebelumnya. Selamat Hari Raya untuk rekan-rekan. Baik. Ya, Pak Bambang. Langsung aja ya. Langsung aja Pak. Oke, baik. Ya, Pak Yudi. Gimana kabarnya? Musirawas aman ya Pak? Nah, ini dulu pertama kali saya masuk LKPP langsung ke Musirawas, bandaranya masih baru jadi itu Pak ya. Iya, sudah maju. Kalau sekarang sudah 3 penerbangan. Sekarang udah besar ya. Oke, ya. Baik. Mudah-mudahan bisa main lagi lah kapan-kapan di sana. Ya, Pak. Jadi, ini untuk alkes ya. Ini memang menarik Pak. Jadi kalau misalkan tadi laptop ya, kemudian barang-barang umum sebetulnya kita cenderung lebih apa nih? Lebih mudah lah ya kalau untuk barang-barang umum.
ada lebih mudahnya, ada lebih gampang, ada lebih sulitnya ya. Jadi kalau kita sudah milih, misalkan mau beli laptop lah, Dell gitu ya, dengan spek yang sama, justru laptop tuh lebih membingungkan tuh, karena spek sama, beda merek ya. Ketika apa sih tidak bisa di-compare ya, nah itu akan sulit tuh. Orang speknya sesuai dengan kebutuhan, kenapa pilih yang paling mahal gitu ya? Nah, itu memang agak sulit kalau laptop gitu. Tapi kalau untuk alat kesehatan ya, cenderung kita memilihnya itu bisa dibilang cenderung tidak ada alat yang betul-betul sama gitu nggak sih kalau di Alkes gitu ya. Jadi untuk merek apa namanya beda merek biasanya pasti ada spesifikasi yang berbeda tuh gitu ya. Jarum suntik aja lah misalkan ada Terumo ada macam-macam lah gitu kan ya. Nah itu kan dia ada sudut kemiringannya dan lain-lain itu pasti ada sedikit perbedaan lah. Nah bagaimana kita menentukan produknya ya? Jadi kalau di tadi tahapan persiapan, yang paling utama adalah spesifikasi teknisnya tuh Pak Yudi tuh. Nah, jadi bagaimana kita memilih produk, yang paling utama adalah spesifikasinya. Sebelum kita ngomongin TKDN, sebelum kita ngomongin UMKK, yang paling pertama adalah spesifikasi teknisnya. Gitu. Jadi ketika nanti si dokter sudah, saya mau si produk apa nih? USG, alat USG ini gitu ya. Nah, ya kita harus punya identifikasi kebutuhannya terlebih dahulu nih. Kita minta kan ke user kita. Kenapa butuh speknya ABCD ini? Nah, kalau sudah ada dokumentasinya lengkap, nah itulah yang kita jadikan senjata untuk beli di katalog. Gitu. USG macam-macam kan. Nah, kenapa kita pilih USG itu? Ya berdasarkan kebutuhannya dulu nih. Nah, kalau memang sudah ada kebutuhan USG-nya, spesifikasinya memang harus itu, baru kita lihat TKDN-nya. Ya. Kalau ada produk yang ber-TKDN, ya, kemudian produk kita mungkin TKDN belum ber-TKDN, ya dilihat nih yang ber-TKDN ini sesuai nggak speknya dengan kebutuhan kita. Jadi harus di-challenge-nya ke situ dulu. Nah, kan ke TKDN itu ngomongin spesifikasi gitu ya. Kalau TKDN itu kan mikirnya spesifikasi. Jadi berdasarkan spesifikasi yang kita butuhkan terlebih dahulu gitu. Jadi nggak masalah kalau misalkan kita mau beli produk yang apa namanya sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak ada produk sejenis yang memiliki TKDN. Ya, nah itu masih boleh tuh tadi kan di atas 25, di bawah 25, yang cukup ber-PDN dan seterusnya. Gitu. Jadi kita yang paling penting adalah Pak Yudi speknya dulu. Kalau si dokternya nanti nggak bisa jawab, ya, nah itu kita apa namanya? Kita challenge-nya ke situ dulu, gitu. Kenapa? Atau kita nanti kasih dulu nih pilihan-pilihannya. Inilah produk yang sudah tersedia. Nah, TKDN ini, yang belum ini. Kira-kira yang ber-TKDN ini masih memungkinkan nggak spesifikasinya? Apa sesuai nggak spesifikasinya masih memenuhi kebutuhan kita? Kalau memenuhi ya syukur. Kalau tidak memenuhi, minta justifikasinya, Pak. Gitu. Saya selaku PPK juga begitu tuh biasanya. Kita challenge saja usernya. Pokoknya saya mau aman, silahkan kalau misalkan mau pakai produk yang tidak ber-TKDN, tapi disusunlah justifikasinya yang benar, gitu ya, supaya mengamankan semuanya, Pak. Mungkin begitu, Pak Yudi. Ya, makasih Pak. Mungkin sudah sering dilaksanakan justifikasi itu. Cuman yang saya Oke. Gimana? takutkan saja ada perbedaan versi 5 dengan versi 6. Ketika kita mau screenshot itu loh. Mau screenshot ternyata thread keluar harga harus kita short lagi ternyata yang paling rendah USG ini padahal permintaan kawan-kawan user ini kan mungkin berdasarkan kemampuan kamera atau layarnya mungkin kan kemungkinan tingkat kedalaman atau sensitivitas alat-alat tersebut. Nah ini ya berarti kan dari awal saat kita membuat dokumen pemilihan untuk airport sourcing ini sudah kita masukkan apa justifikasi tersebut. Dan kalau ini belum saya laksanakan tapi kayaknya ini kan kami kan ada pendampingan MCP KPK ini Pak untuk proyek untuk airport sourcing tertinggi itu salah satunya di rumah sakit. Berarti kita harus lampirkan aja itu nanti rapat tim teknis atau user dari dokter-dokter itu untuk dokumen kita. Mungkin itu Pak setelah saya dengar penjelasan dari Pak Bambang. Iya, betul Pak Yudi. Jadi kalau ketika kita menyusun spek, ya bahkan sebelum justifikasi, yang paling penting kan penyusunan juga ya. Ketika kita menyusun identifikasi kebutuhan, mungkin ada rapat dengan tim teknis dan lain-lain. Nah itu
kita notulensinya itu kita pegang tuh Pak. Kita minta notulensi ya, atau apa namanya MOM dan seterusnya. Nah itulah yang menjadi dasar tuh apa namanya ketika kita nanti sudah memilih suatu produk ya. Jadi ya dikumpulkan saja. Kalau untuk sortingnya Pak Yudi di versi 6 sekarang lebih aman ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan sortingnya dibandingkan versi 5. Versi 5 itu Bapak ngetik 2 kata aja tuh bisa masuk yang macam-macam lah gitu Pak ya. Kalau di versi 6 sudah lebih mengarah, kategorinya sudah tepat. Jadi lebih bisa diandalkan lah sortingnya. Yang penting tadi Pak Yudi, Bapak screenshot tadi halaman yang semuanya muncul, kemudian yang kira-kira masih bisa dipilih, Bapak masuk ke detail produknya, screenshot lagi, dan seterusnya. Ya, itu jadi buat mengamankan tuh, Pak. Jadi, karena kan nanti kalau ketika berubah, misalkan si penyedia ini merubah produknya, padahal Pak Yudi udah pilih nih produk yang lain ya, tapi saingannya merubah, ya, merubah speknya gitu ya, sehingga kok jadinya masuk nih speknya. Nah, jadi Pak Yudi sudah punya data duluan nih Pak, ya, screenshot awalnya ketika mau beli, itu yang mengamankan kita, Pak Yudi. Gitu. Oke, makasih Pak informasinya. Makasih Pak Sama-sama. Rahmat. Oh, ya, Pak Yudi, bagaimana, sudah jelas atau masih Ya, ada yang mau ditanyakan, Pak? cukup jelas. Silakan, mungkin teman-teman yang lain membutuhkan waktu. Oh iya, baik, terima kasih Pak Yudi dari Musirawas. Saya lanjut ke penanya berikutnya dari Pak Danang, PPBBJ. Silakan Pak Danang, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ya. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran Pak? Terima kasih kesempatannya, mohon izin. Ini semacam konsul begitu, jadi ada transaksi e-purchasing sudah deal, negosiasi sudah sepakat, kemudian tapi penyedia terlalu cepat mengirim barang. Informasinya karena kepencet sehingga mendahului jadwal begitu. Ini baiknya bagaimana? Apakah prosesnya diulang atau addendum barangkali atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pencarian produk, kita menemukan dalam spek yang sama itu ada beberapa penyedia, terutama penyedia lokal, tapi penyedia lokal ini menawarkan harga yang lebih tinggi dari penyedia lain yang ada yang lebih murah, sedangkan speknya terpenuhi begitu. Ini baiknya apakah kita mengutamakan yang penyedia lokal atau yang lebih murah begitu? Terima kasih. Saja Pak, dua saja. Ya. Oke, baik Pak Bambang. Ini yang Oke. pertama, ya, yang penyedia tadi yang terlalu cepat mengirim barangnya ya. Kira-kira seperti apa Pak? Kemudian yang kedua, yang pencarian produk tadi ada penyedia lokal dan ada penyedia yang mana kita lebih utamakan, apakah penyedia lokal atau penyedia yang memenuhi spek yang dan barangnya lebih murah. Silakan Pak. Pertanyaan. Baik, Pak Rahmat. Oke, ya Pak Danang. Jadi ini kalau orang mintanya cepat-cepat, ini malah kecepatan ya. Ya sebetulnya sih kalau kecepatan nggak masalah Pak, gitu ya, masih diperbolehkan. Karena di katalog versi 6 ini kan yang kita input adalah permintaan waktu tiba, gitu ya. Kapan dia tibanya? Ketika dia nanti tibanya lebih cepat, maka nanti kena lebih cepat, lebih lambat, maka nanti bisa kita kenakan denda keterlambatan kan, 1/mil dan seterusnya. Jadi kalau lebih cepat gimana? Lebih cepat ya nggak apa-apa, malah lebih baik. Tapi ya dilihat nih kondisinya, karena tidak semua barang kan juga sama ya. Misalkan kirim MRI, padahal ruangannya belum jadi tuh, kan harus ada tahapan persiapan gitu ya. Ada tahapan persiapannya. Nah ini saya nggak tahu nih, kira-kira kalau dari PPK-nya sendiri, ada potensi berbahaya nggak nih kalau misalkan barangnya sudah sampai terlebih dahulu? Ada concern apa gitu, misalkan atau ada hal yang seharusnya nggak lebih cepat gitu. Kalau memang tidak ada permasalahan dengan lebih waktunya yang lebih cepat,
dari segi purchasing, dari segi pengadaan barang jasanya sih aman Pak, nggak ada masalah gitu ya. Tinggal usernya saja, kira-kira kalau barangnya nyampe duluan akan mendatangkan masalah atau enggak. Kalau enggak ya maka aman-aman saja, nggak akan jadi isu gitu ya. Nah kalau misalkan jadi masalah, misalkan belum ada gudangnya dan lain-lain, ya sudah berarti tetap minta penyediaannya untuk ya mengamankan bagaimana caranya gitu kan, karena tidak sesuai dengan kesepakatan tadi begitu. Tapi juga tidak dikenakan denda ya gitu. Jadi kalau ada risiko misalkan risiko kehilangan segala macam, nah ini masih menjadi tanggung jawab misalkan si penyedia tersebut. Kecuali kalau dari padanangnya bisa nerima ya nggak ada masalah gitu ya, maka ya nggak apa-apa Pak, dari segi pengadaannya juga aman. Kemudian yang kedua untuk pencarian produk ya, mana sih yang didahulukan, harga yang lebih murah atau penyedia lokal? Yang dimaksud dengan penyedia lokal itu maksudnya penyedia setempat gitu kali ya, bukan penyedia dalam negeri atau luar negeri gitu kan ya? Betul, Pak. Nah, Di daerah, lokal oke daerah. ya. Maka mana yang harus didahulukan? Ya kalau kita ngomongin di tadi ya, di slide tadi kan ngomongin pertama spek, kedua adalah TKDN, ketiga klasifikasi, apa namanya usahanya UMKM atau non UMKM, dan yang ketiga yang keempat baru referensi harga atau harga terbaik ya. Jadi harga termurah itu juga harus dipertimbangkan dengan ongkos kirimnya nih Pak. Gitu. Jadi kalau dengan ongkos kirimnya dengan ongkos kirimnya ternyata masih lebih murah yang non lokal, ya nggak apa-apa Pak. Makanya memang harus diutamakan secara harganya Pak. Jadi harga barang plus ongkos kirim. Yang lokal tadi mungkin harganya tinggi gitu ya, tapi ketika apa namanya dibandingkan dengan plus ongkos kirim mungkin nggak ada ongkos kirimnya tuh. Coba kita bandingkan mana yang lebih murah. Kalau lebih murah yang penyedia lokal, ya kita boleh ngambil yang penyedia lokal. Tapi kalau misalkan lebih murah yang penyedia non lokal, maka kita ngambil yang non lokal. Makanya kita gunakan fitur chat tadi dulu Pak, sebelum kita bikin paket negonya, gitu ya. Kita chat dulu kode, atau di katalog kan juga kita sudah bisa lihat ya dengan ongkos kirim ini berapa sih. Nah itu jadikan sebagai patokan. Gitu. Jadi sebelum kita bikin paket, ini saya masih share screen, nggak saya share screen lagi. Ada biar komprehensif ya. Screen satu. Nah ini ya, misalkan si sapu ijuk ini nih Pak. Nah ini kan kita tahu ya, ada harganya 56.000 ya. Nah kemudian kita lihat pilihan kurirnya nih. Nah ongkosnya 5.500 ya. 5.500 ditambah 56.000 kan berarti sekitar 60.000. Nah, ini kita bandingin saja dengan yang toko lokalnya. Kalau toko lokalnya lebih murah, ya kita pilih toko lokalnya. Nanti kita negosiasikan lagi di Pak Danang. Berapa nilai negosiasinya? Minimal kalau bisa sih harus lebih murah daripada harga tayang yang paling murah. Gitu. Nah, itulah seni negosiasinya kita, Pak. Supaya aman semuanya. Begitu, Pak. Tapi kalau misalkan apa namanya penyedia lokalnya nggak bisa ngasih harga lebih murah, ya sudah nggak usah pilih dia, pilih yang lebih murah di katalognya saja. Gitu, Pak Danang. Baik, terima kasih. Satu lagi Tolong untuk saya. yang tadi yang terkait dengan terlalu cepat pengirimannya. Oh iya, gimana? Misal untuk menyesuaikan dengan dokumen pesanannya, itu berita acara serah terimanya disesuaikan bagaimana Pak? Boleh, nggak masalah, Pak. Jadi Saya nanti berarti ya. kita cara serah terimanya di tanggal waktu tibanya, gitu ya Pak ya. Betul, ya, betul. Cepatnya mundur nggak masalah Pak. Oke. Yang penting jangan sampai telat justru waktu kita input BAST. Jadi BAST Terima kasih. telat, jadi kena denda nanti dia. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Danang. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Danang. Pak Danang dari mana ya? Saya dari Banyumas Pak. Oh, Banyumas. Kabupaten Banyumas. Oh, iya, Pak. Siap. Terima kasih Pak Danang. Sama-sama. Kita lanjut yang berikut dari Ibu Sonia. Silakan dibuka mikrofon dan kameranya. Oke, baik, silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Bambang, bisa dengar suara saya? Bisa Ibu, silakan Bu Sadia. Terima kasih, saya dari NTT. Kebetulan selama ini saya sebagai PPK di rumah sakit, pertanyaan saya tidak jauh berbeda dengan dari Pak Yudi tadi, mengenai permintaan user, dalam hal ini dokter. Karena ada misalnya alat yang tersedia juga dalam TKDN,
tapi memilih yang KL. Kayak gitu. Nah, pengalaman saya minta dibikinkan justifikasi. Gitu. Apakah dengan justifikasi ini memperkuat saya sebagai PPK untuk melakukan proses atau gimana ya Pak ya? Setelah mendengar penjelasan saya juga jadi ngeri-ngeri juga nih Pak, kayak gitu. Iya, iya. Oke, itu aja Ibu. Iya Pak, itu aja dulu. Itu saja Bu. Oh ya, silakan Bapak langsung aja Pak. Oke, baik Bu Sonia. Ya, betul ya. Jadi gini sih, sebelum kita justifikasi, justru awalnya itu pasti kan identifikasi kebutuhan dulu nih, gitu ya. Kenapa sih, Iya, kenapa milihnya itu, speknya apa, identifikasi iya. kebutuhannya apa. Jadi kita belum ngomongin si produknya apa nih, baru berdasarkan identifikasi kebutuhan, kemudian ada speknya ya. Nah, dari spek yang ada tersebut, nah baru Ibu coba compare dengan produk yang ada di katalog, gitu ya. Iya. Kita serahkan nih ke mereka nih. Nih, dari spek yang ini di katalog tuh ada A, B, C, D gitu ya. A, B, C, D nih. Nah, kalau misalkan tadi ya berdasarkan apa tadi tuh? Berdasarkan PKDN-nya, berdasarkan UMKM-nya, berdasarkan harganya gitu ya. Nah, kalau sudah ada itu ya, baru kita sodorkan kembali ke user. Ini ada calonnya nih A, B, C, D. Silakan pilihnya yang mana gitu ya. Nah, kalau misalkan dari yang terendah tadi tidak dipilih, baru dicari apa kita mintakan justifikasinya. Kenapa nggak milih yang A? Kenapa nggak milih yang B? Kenapa nggak milih C? Kenapa milihnya malah yang D gitu ya. Jadi masing-masing harus ada pilihannya tuh Bu Sonia. Jadi mengamankan kita. Dan sebelum Ya, justifikasi alasannya. baiknya sih, ya. Jadi sebelum kita minta justifikasi secara tertulis ya kita memang challenge dulu Bu, gitu. Pastikan gitu. Ya, Kenapa sih maunya ini? Jadi baiknya sih gitu ya. Jadi nanti kita rekam ke dalam apa namanya nih berita acara gitu ya. Jadi dia juga mengetahui itu. Bahkan istilahnya misalkan nanti ada pemeriksaan dan lain-lain, ya dia harus mau tuh terlibat kan, mau apa ya, namanya bertanggung jawab juga tuh. Itu yang mengamankan kita. ya, Gitu. ya Pak. Jadi Ya, kalau justifikasi kan tadi cuma apa namanya ya, cuma hasil dari challenge-nya kita tuh. Tapi paling enak kita ya, challenge duluan. Mungkin begitu Bu Sonia. ya. Karena alasannya katanya lebih ke hasil diagnosa katanya gitu. Ya Misalnya nggak apa-apa tuh. KL kayak gitu. Mm-mm. Heeh. Kan Mas kita nggak mengerti ya mungkin ya Bu Sonia ya. Yang paling ngerti kan Iya, sebenarnya si dokter tuh ya. iya Misalkan si Pak. dokter Jadi kalau nah, ini diagnosanya ABCD. Nah kita tanyain iya, iya, misalkan. Nah kalau pakai ini sudah pernah dicoba belum? Gitu ya. Misalkan si A dia nggak milih yang A nih yang paling rendah gitu ya paling murah. Udah pernah iya, dicoba belum misalkan. Ya udah berarti kita tanya lagi tuh. Loh, kalau belum kenapa udah apa namanya udah meyakinkan bahwa si D ini yang paling meyakinkan. pas gitu ya. Jadi Iya, semua argumentasi semua itu nggak masalah Bu, dicatetin aja gitu ya. Walaupun iya, kan tetap yang apa namanya yang akan menjalankan mereka ya kita selaku PPK tetap mengakomodir, cuma dalam mengamankan kitanya sendiri baiknya semua iya. proses tahapan itu kita catat gitu. Oh, iya, baik. Iya. Baik, itu saja Pak. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama Bu Sonia. Oke, baik Ibu Sonia, terima kasih atas pertanyaan. Berikut saya ke Ibu Yaniar dari Biro PBJ Provinsi Jatim. Silakan Bu. Eh, baik, Assalamualaikum. Mohon maaf, ini videonya nggak Waalaikumsalam. saya nyalakan, soalnya lagi error Oh iya, sepertinya lagi. Iya, ini mohon siap izin siap. Bapak Bambang, ini saya ingin bertanya, perkenalkan saya Yaniar dari Biro Pengadaan Barang Jasa. Saya juga kebetulan menjadi pengelola pengadaan barang jasa sebagai pejabat pengadaan. Keterkaitannya adalah dalam hal pemilihan produk di katalog versi 6. Seperti yang Bapak sampaikan tadi itu kan memang sudah ada sesuai dengan KPP itu kan sudah ada urutannya nggih Pak nggih, sudah dari mulai dari kesesuaian spek, sampai dengan, harga yang terbaik, yang termurah. Nah, kemudian pertanyaan saya di sini adalah, begini Pak, kalau misalnya kadang-kadang itu satu di OPD itu memang, mereka itu kan mengajukan calon penyedia yang memang harganya itu yang sudah tidak sesuai. Jadi maksudnya, spek sesuai namun harganya itu ketika dilakukan sorting itu dia masuk di posisi yang memang itu tidak terendah dan kami sudah mencoba untuk melakukan negosiasi juga
memang penyedianya itu tidak bersedia untuk menurunkan. Kemudian dari OPD-nya juga seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus kami lakukan selain melakukan dokumentasi dan mitigasi resikonya nih bagaimana? Kemudian yang kedua, untuk keterlibatan menu e-audit ini sejauh apa ya Pak ya yang sudah ini kan kalau tidak salah saya amati itu ada menu e-audit ya Pak di dalam katalog versi 6. Nah, keterkaitannya itu bagaimana ya Pak? Terima kasih, sekian dari saya. Baik, Ibu Yaniar. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak Bambang, silakan Pak, langsung aja Pak. Oke, baik Bu Yaniar. Nah, ini problematik yang dihadapi kita semua selaku PPK ya Bu ya. Jadi kalau secara urutan dia nggak masuk yang paling murah lagi gitu kan ya. Nggak masuk yang paling Benar ya Pak. murah. Kalau kedua mungkin masih lumayan lah kita bisa pertimbangkan gitu ya. Tapi kalau dia kesekian, padahal yang di urutan depan-depannya speknya masuk semua ya Bu. Aman semua ya. Masuk, Pak. Masuk, Produknya tinggal apa? harga. Spek Produknya apa sih Bu? masuk, TKDN masuk, macam-macam, Oke. Pak. Manda laptop, ada juga produk-produk rumah tangga, seperti itu, Pak. Oke. Nah, berarti kan tetap makanya kita challenge nanti ke usernya tuh Bu. Memang nggak bisa nih pakai yang ini nih gitu ya. Karena di kalau Iya, kan seperti D, A, B, C, D gitu ya. Kalau saya, nah ini di pengalaman saya Bu. Kalau saya ketemu user yang seperti itu, akhirnya akan saya kembalikan kita menggunakan metode mini kompetisi Bu. Kalau saya gitu, saya nggak pakai negosiasi tuh. Karena si penyediaannya ini udah kekeh, "Man, maunya segini gitu kan ya. Padahal, iya, padahal ada saingannya yang ABC ini lebih murah gitu. Nah, kalau memang kita temukan seperti ini, saya akan lebih firm kita menggunakan metode mini kompetisi. Jadi di mini kompetisi itu kan kita bisa ngeset ya batasan pagu anggaran kita. Nah, itu bisa pakai RAB atau HP apa semi HPS kita lah gitu ya. Kita bisa iya, tentukan tuh harganya. Nah, jadi dia tidak akan bisa lebih apa namanya tidak akan bisa lebih mahal tuh. Nah, kita tinggal cari rata-ratanya aja nih, kira-kira mau masukin di harga berapa sih, gitu ya, supaya kitanya aman. Nah, jadi nanti hasil kompetisinya itu ya udah kita amankan. Tapi perlu dipastikan, Bu, sebelum kita ngomongin harga, apa resikonya kalau kita milih penyedianya yang termurah? Kita asumsikan misalkan si penyedia tadi A, B, C, D, E gitu ya. Nih yang E nih target kita. Nah, kan si A sebenarnya produknya mirip-mirip juga ya, masih bisa kita terima tadi Bu sampaikan seperti itu iya, Bu ya. Nah, kita apa nih? Kita bikin worst case skenario-nya. Kalau A yang menang ada risiko apa? Kalau B yang menang ada risiko apa? Kalau misalkan si user tidak bisa menjelaskan ada risiko A, B, C, D gitu ya, ya sudah kita open aja melalui mini kompetisi itu. Tapi kalau misalkan ada resikonya, ya udah resiko itu yang kita catatkan nih di dokumentasi kita, Bu. Gitu. Sehingga kita milih yang si penyedia E langsung ya, kita langsung negosiasi. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa memberitahu resikonya apa, kalau saya mendingan di mini kompetisi itu. Jadi ketika nanti yang menang A, yang menang B, yang menang C, ya kita sudah hasil kompetisi itu Bu, gitu. Jadi mudah-mudahan si penyedia si usernya bisa nerima ya, karena kan di luar apa nih namanya ya, di luar eh, wewenang kita tuh. Kalau sudah ada mini, mini kompetisi gitu kan ya. Begitu mungkin Bu praktiknya yang bisa kita Eh, gunakan. Bapak, mohon maaf, ingin Hmm. bertanya terkait menu e-audit, Pak. Ini Oh mungkin bisa iya, dijelaskan sedikit. Oh Ya, iya, oke ya audit baik. Pak. Ya, tadi kalau tadi sudah clear Bu ya tentang ya, siap, pemilihan Bapak. produknya ya. Terima kasih. Baik, untuk menu e-audit itu adalah menu pengawasan ya, monitoring ya, yang diperuntukkan untuk auditor ya, auditor internal, APIP maupun auditor eksternal. Di dalamnya itu nanti ada 4 bentuk, ada 2 bentuk, ada 3 pengawasan, ada pengawasan produk, pengawasan transaksi ya, perbedaan harga di produk dan di transaksi, dan satu lagi itu pengawasan perilaku. Ya, perilaku itu dia akan melihat produk yang cepat tayang, cepat dibeli, kemudian yang harganya tiba-tiba naik, kemudian harganya tiba-tiba dibeli dan turun dan seterusnya. Itu ada 4 indikator perilaku. Mungkin nanti di lain waktu ya, nanti kita ada sesi tersendiri mungkin dari Pak Muji ya. Kayaknya juga Iya, pernah juga Bapak. deh. Gitu. Sepertinya perlu, Pak, karena itu Perlu bisa ya. digunakan kami untuk senjata untuk sedikit menakut-nakuti user. Jadi kalau ini kan ada menu Ah, LD, jadi kami tidak bisa sembarangan untuk melakukan pemilihan
barang jasa seperti itu. Baik, baik, baik. Benar, Bu. Bisa, Bu, itu, Bu. Jadinya memang Iya. diawasi semua lah proses pengadaan kita. Sama contohnya tadi yang Pak Danang tanyakan ya, kecepatan nyampe nih. Jadi kalau transaksinya juga dalam 1 hari cepat berubah, nah itu juga masuk ke dalam patroli itu, Bu, pengawasan. Baru dipesan, Eh, baru nego, sudah tanda tangan, kemudian barangnya sampai dalam hari yang sama gitu ya. Nah itu masuk ke dalam apa namanya paket atau transaksi yang diawasi gitu, Bu. Nanti ya, ada sesi tersendiri lah mungkin ya dari Pak Mudi, Pak. ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak penjelasannya. Sama-sama, Bu Yani. Baik, Ibu Yaniar dari Biro PBJ Provinsi Jatim, terima kasih. Saya lanjut ke penanya berikutnya yang raise hand dari Pak Matias Toding. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya mau tanya saja ini satu. Dalam dokumen DPA itu kan sudah spesifikasinya sudah ditentukan bahwa akan membeli barang A merek A. Nah, ternyata setelah dicek di katalognya itu harga dengan apa yang ini tuh harga di e-katalog itu lebih besar, Tinggi. lebih tinggi. Apakah kita harus menurunkan spek atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Pak silakan Pak. Bang lanjut. Bang, Ya, baik. Terima kasih Pak Matis ya. Iya, Pak. Jadi seperti tadi ya, Pak ya, di apa namanya di panduan kita ya. Jadi yang terutama adalah penyusunan spesifikasi. Nah, penyusunan spesifikasi itu didapatkan dari identifikasi kebutuhan gitu ya. Ada yang ditulis, identifikasinya ada yang enggak ya, berdasarkan apa pengalaman saya dan seterusnya. Nah, apabila nanti diidentifikasi kebutuhan atau spesifikasi yang kita sudah tentukan, ternyata harganya lebih tinggi ini, gitu ya. Kalau harganya lebih tinggi, tapi pagu kita masih mencukupi, nah itu nanti kita bisa negosiasikan tuh, Pak Matis ya. Jadi nggak perlu menurunkan spek, jadi tinggal dinego aja supaya harganya masuk dengan anggaran yang tersedia. Namun yang jadi masalah adalah ketika harganya itu sudah lebih tinggi daripada pagu anggaran, maka aplikasi nanti menolak tuh Pak. Misalkan pagu anggaran kita 500 juta gitu ya. Di produknya harganya 550 juta, maka nanti otomatis ditolak oleh aplikasi. Nah, bagaimana mekanismenya jadinya caranya nih Pak? Kan kita belum nego nih ya. Ada 2 mekanisme yang bisa dilakukan. Satu, kita chatting dulu ke penyedianya. Kita minta saja langsung nego di penyedianya harganya berapa. Jadi kalau kita sudah ada dapat negosiasi dan harganya sudah lebih turun daripada pagu anggaran, ya kita minta harga tayangnya untuk dirubah terlebih dahulu supaya harganya supaya harganya turun daripada harga tayang sekarang supaya kita bisa beli. Baru nanti kita lakukan proses berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan penyediaannya memang nggak mau ya, artinya kan udah nggak sesuai nih, apa namanya, dengan budget kita ya Pak ya. Ya berarti nanti identifikasi kebutuhannya disesuaikan, speknya ya diturunkan. Yang penting masih masuk dengan kebutuhan kita. Jadi itu Pak Matis yang bisa kita, apa namanya, Baik, terima kasih. yang bisa kita lakukan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, baik, Pak Matias Toding. Dari mana Pak Matias Toding, Pak? Saya dari Papua, Pak. Oh, dari Dari Papua. Jayapura. Kabupaten. Oh, Jayapura ya. Oh iya. Dari Jayapura. Oh iya, Pak. Baik, baik. Pak Bambang, ini sudah tidak ada yang raise hand, tapi masih ada yang bertanya di kolom chat. Waktu kita sisa 3 menit, Pak. Karena Pak Muji tadi sudah info ke saya, kita tutup pukul 15.30 saja, Pak. Kira-kira Pak, bisa ya? Saya ini Ya, bacakan ini yang di kolom chat. Ini ada dari Ardi Surabaya, mencari referensi harga melalui Shopee, apa boleh Pak? Terkait referensi harga tadi. Oke, ya. Untuk referensi harga bisa dari mana saja. Dari marketplace ya, Blibli, Shopee, Tokopedia ya, atau Lazada. Yang penting sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Kan di Lazada, di Shopee kadang-kadang ada penyedia juga yang apa namanya tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan
recommended seller, atau star seller, atau super merchant, dan lain-lain. Nah, bisa juga dari permintaan penawaran RFI gitu ya, RFI gitu ya, atau minta SRP ya, suggest rate price ya. Kita bisa minta penawaran dari penyedianya, bisa minta penawaran dari prinsipal atau dari distributor. Kalau saya sih lebih prefer dari prinsipalnya Pak, atau dari distributor utama. Nah, itu lebih yakin lah kita ya. Gitu. Begitu mungkin Pak. Oke, baik Pak Bambang. Yang berikut Pak, ini dari Ibu Kustini Wiwik. Harga di versi 6 tinggi-tinggi, jika di etalase harga melebihi pagu tidak akan bisa proses selanjutnya termasuk negosiasi. Ini mungkin tadi sudah dijawab Pak ya. Iya, sama dengan Pak Matias ya. Ya, sama tadi Pak Matias. Nah, berikut Pak dari Ibu Mas Ria. Izin Pak, ketika kita meminta struktur pembentuk harga itu biasanya membuat apa saja Pak? Bagaimana kalau penyedia tidak bersedia memberikan struktur pembentuk harganya? Oke, baik. Jadi struktur pembentuk harga itu biasanya memang apa namanya ya? Itu dapurnya penyedia lah gitu ya. Nah, namun itu tidak haram kita minta ya, tapi ya penyedia juga tidak wajib juga harus memberikan gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau nilai paketnya cukup besar ya, menarik bagi penyedia, biasanya mereka mau kok memberikan struktur penyusun harga. Struktur penyusun harga itu adalah dokumen yang membuat bagaimana harga ini dibentuk. Jadi berbeda-beda tiap penyedia itu, ya. Jadi misalkan kalau tergantung juga dari produknya. Kalau produk-produk impor biasanya struktur penyusun harganya itu kita bisa lihat dari PIB. Nah, PIB itu kelihatan tuh biaya impor gitu ya. Udah kelihatan di situ ada harga dia belinya berapa sih, ditambah ongkos kirim, dan tinggal nanti biasanya ditambahkan margin dan seterusnya. Kalau misalkan laptop ya, nah itu biasanya eh, struktur penyusun harganya ya dari harga beli, kemudian dia ongkos kirimnya berapa ke tempatnya dia, dan keuntungan yang diambil berapa gitu. Jadi memang berbeda-beda. Kalau yang paling susah itu biasanya reagen gitu ya. Nah, itu susah untuk penyusunan harganya. Gitu. Jadi bentuknya berbeda-beda. Jadi kita minta aja ke mereka, kalau mereka bisa mau ngasih, ya syukur ya. Nanti kita pelajari tuh masuk akal nggak nih struktur penyusunan harganya. Misalkan dia cuma reseller, dia ngasih harga belinya berapa berdasarkan invoice kan ya. Kemudian ngambil marginnya misalkan jadi 80%, 50%. Nah, itu kan nggak masuk akal tuh. Nah, itu yang kita negosiasi gitu, persentase keuntungannya. Begitu kurang lebih. Kalau nggak mau gimana? Ya nggak apa-apa, ya kita nggak usah beli lewat dia aja gitu. Baik Pak Bambang. Saya lanjut Pak. Ini yang Ya, mungkin yang silakan. terakhir Pak. Boleh, Ya, boleh. ini dari Pak Mujiono Pak. Izin Pak, katalog versi 6 apakah sudah bisa untuk pekerjaan konstruksi? Kalau belum bisa, apakah kembali ke tender? Oke, untuk katalog versi 6 untuk pekerjaan konstruksi saat ini belum bisa ya. Jadi masih, kalau di versi 5-nya masih ada, harusnya sih masih ya. Nah, kita bisa menggunakan katalog versi 5. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Boleh menggunakan metode tender atau pengadaan langsung. Sangat boleh. Ya. Ya baik Pak, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.31 waktu Indonesia Barat. Saya ke Pak Muji dulu. Pak Muji, mungkin ada tambahan Pak Muji atau ada yang ingin disampaikan? Ya. Bagaimana Pak Deram? Suara saya didengar? Kedengaran Pak? Halo? Ya, kedengaran Pak Muji. Ya. Oh ya, saya konfirmasi pada Pak Bambang. Dengan penyampaian Pak Bambang tadi, kita memahami secara aspek negosiasi ya. Mudah-mudahan memitigasi kita dari risiko kemahalan harga dan sebagainya. Demikian, semoga kegiatan kita selalu bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih pada Bambang, Pak Deram, Bapak Ibu sekalian atas kehadiran di forum pertama ini setelah Lebaran. Mohon maaf ya, lahir dan batin. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalam. Terima kasih Pak Muji. Mohon maaf lahir batin juga. Pak Bambang, mungkin terakhir Pak, closing statement Pak. Silakan Pak. Terkait dengan materi ini. Siap, terima kasih Pak Rahman Ilham. Baik Bapak Ibu sekalian ya, jadi kita sudah belajar tentang metode negosiasi ya, kemudian nanti sebenarnya masih ada mini kompetisi dan lain-lain. Manfaatkan semua fitur, fasilitas yang ada di katalog versi 6, jangan ragu-ragu, Bapak Ibu jika menemukan kesulitan, bisa dicari di pusat bantuan ya, di sana ada petunjuk bagaimana kita melaksanakan.
pedoman atau regulasi yang ada saat ini sebetulnya semata-mata untuk mengamankan kita semua, gitu ya, mengamankan PPK, mengamankan pembeli, mengamankan user dan lain-lain. Jadi kita kembali saja ketika kita menemui kebutuhan, kita kembali saja ke aturan ya supaya proses ke depan pengadaan barang jasa aman bagi semua pihak. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Rahmat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang atas penyampaiannya pada kesempatan kali ini. Mungkin berikutnya bisa kita bahas lagi tentang media kompetisi, Pak, metode yang berikut selain negosiasi. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah menghadiri acara Zoom meeting kita pada kesempatan sore hari ini. Saya juga mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memandu acara ini ada kata-kata yang atau tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata, saya tutup pada kesempatan sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dirham, Pak Muji, Bapak Ibu sekalian.